Salam saudaraku semua, senang bertemu kembali dengan saudara-saudaraku di channel Jalin Kasih ini bersama saya Carlonta Nainggolan. Topik kita kali ini sangat menarik, uh, judulnya adalah sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang setia, Bapa kami yang selalu boleh menjadi sandaran kami, Bapa kami yang selalu menyediakan segala kebutuhan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami menghadap kekudusan-Mu. Ketika kami akan belajar Tuhan tentang firman-Mu, hukum-Mu, biarlah Tuhan memberi kami hikmat, memberi kami pengetahuan, mengajar kami dengan roh kebenaran-Nya Bapa. Sehingga segala sesuatu yang kami dengar boleh membangkitkan kerohanian kami. Terima kasih Bapa yang baik, sempurnakan doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, topik kita adalah sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja. Nah, saya harus katakan bahwa kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menilai keimanan kita kepadanya, itu rahasia Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan sudah menyediakan Alkitab, memberikan firman itu seutuhnya kepada kita. Dan karena keselamatan itu adalah urusan pribadi, maka kita masing-masing mempunyai kewajiban untuk mencari kebenaran kasih Tuhan itu. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyudutkan atau apapun alasannya, tapi saya hanya ingin supaya kita bisa mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan sejak awal, bahwa kita ini bermaksud berbagi kasih Tuhan. Jadi saudaraku, nanti boleh juga memberi masukan atau pelajaran kepada kita semua yang punya pelajaran yang lebih bagus di dalam channel Jalin Kasih dengan membuat komentar. Ya, mudah-mudahan mulai kali ini kita terbangun motivasi untuk membuat grup diskusi kita ke depannya. Oke, kita mulai. Ayat inti kita pada pelajaran kali ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Itu yang saya kutip. Tertulis begini, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku," ini firman Tuhan Yesus ya, "dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku." Nah, materi kita pada sejarah masuknya hari Minggu bagian pertama ini masih merupakan lanjutan daripada episode yang sebelumnya yang kita pelajari di dalam Daniel 2. Nah, jadi kali ini kita akan belajar apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan pada masa kerajaan Romawi kuno. Yesus lahir dan melakukan pelayanannya pada masa Romawi kuno. Demikian juga para murid-muridnya. Nah, mengapa saya memilih topik ini? Jawabannya adalah karena pada waktu kita belajar episode yang pertama dalam topik penciptaan, kita sudah singgung di situ bahwa sebenarnya hari perhentian yang Tuhan siapkan untuk kita itu adalah hari ke-7. Nah, waktu itu kita bertanya, kalau begitu mengapa mayoritas denominasi Kristen merayakan itu pada hari Minggu? Nah, jadi sebenarnya sekarang kita mencoba mengungkap beberapa pertanyaan yang ada pada saat kita pertama kali memulai pelajaran kita. Hari Sabat menjadi hari yang istimewa lebih dari hari-hari yang lain di dalam seminggu itu. Nah, seperti saya katakan sebelumnya bahwa sebenarnya perubahan hari perhentian dari hari ke-7
menjadi hari pertama itu sudah berlangsung 1700 tahun lebih, ya. Nah, itulah yang kita coba cari tahu, kita coba telusuri bagaimana sebenarnya terjadinya. Namun sebelum kita memasuki penelusuran sejarah itu, kita harus memulai dulu kesepakatan kita tentang dasar iman kita. Kita yakini, semua kita Kristen meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang dari awal sampai akhirnya dia tidak akan pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang teguh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, 10 perintah Tuhan adalah cermin karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Kasih. Nah, jadi kalau karakter Tuhan itu diubah, atau kalau hukum Tuhan itu diubah, berarti karakter Tuhan itu tidak lagi seperti yang alfa, bukan? Nah, jadi kita tidak mungkin bisa mengubah karakter Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa merubah karakter Tuhan. Hukum 10, Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Nah, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak berubah, mari kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 6. Tertulis seperti ini. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, satu lagi boleh kita kutip ya dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama hari kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, ada beberapa ayat sebenarnya yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang teguh dan tidak akan berubah dan akan disajikan. Ya. Tentang hari Sabat, hari ketujuh itu, Adam dan Hawa telah menikmatinya bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Ya. Dan selama Tuhan Yesus di dunia ini, dia selalu beribadah pada hari Sabat. Itu boleh kita baca di dalam Lukas 4 ayat 16. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita baca di dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, ini penting. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perkataan ini juga tertulis di dalam Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, inilah sebahagian kecil kutipan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan Tuhan kita itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kita kembali kepada pertanyaan semula. Kalau Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat dan selalu beribadah pada hari Sabat, mengapa Kristen, pengikut Kristus, beribadah pada hari Minggu? Ya, inilah pokok pertanyaannya. Dan inilah yang mau kita telusuri atau cari jawabannya. Nah, sebenarnya hampir semua umat Kristen mengaku bahwa hari Sabat, hari perhentian itu adalah hari ketujuh atau hari Sabtu pada kehidupan kita sekarang. Namun, hampir semua pula Kristen meyakini bahwa Sabat itu sudah diubah ke hari Minggu dengan alasan bahwa hari Minggu itu adalah hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia bangkit dari kuburnya. Jadi itu perlu kita rayakan hari kemenangan Tuhan Yesus itu. Nah, masalahnya tidak satu pun ayat Alkitab yang mendukung perubahan ini. Ayat yang diambil oleh para pendukung ini adalah dari Matius 28 ayat 1. Ya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Minggu, ya. Meski demikian, faktanya perubahan hari ketujuh itu ke hari pertama sudah diterima dan diyakini sebagai kebenaran universal dalam dunia kekristenan. Oke, mengingat sejarah yang akan kita telusuri ini sudah berlangsung ratusan abad, ya, sudah begitu panjang durasinya.
uh, saya akan mengambil hal-hal yang paling esensial, tapi tidak mengubah esensinya sendiri. Dalam menjelajah tentang sejarah perubahan ini, saya menghimbau kepada saudaraku semua juga melakukannya. Dan nanti dalam penelusuran itu, saudaraku akan menemukan bahwa ada penulis yang bertentangan. Satu mengatakan sesuai dengan Alkitab, satu mengatakan tidak sesuai. Nah, karena kita belajar berdasarkan sola scriptura, maka tulisan sejarah yang harus kita pakai itu adalah tulisan yang mendukung Alkitab. Karena di luar itu tidak berasal dari Tuhan. Untuk pertama, mari kita cek dulu. Adakah Tuhan pernah menubuatkan bahwa perubahan hari ke-7 ke hari pertama ini ada tertulis di dalam Alkitab? Pernahkah Tuhan menubuatkannya? Jawabannya ada. Ada tertulis. Mari kita lihat dalam Daniel 7 ayat 25 bagian C-nya. Tertulis seperti ini. Ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Sekali lagi saya baca, ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah, sebenarnya pelajaran Daniel ini sangat panjang, tapi untuk sementara sekarang ini kita terima dulu. Nanti di pelajaran Daniel ini ceritanya akan terungkap semua. Kita terima dulu bahwa ia, siapa itu ia? Setan, akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah, inilah yang terjadi, bahwa hukum keempat Tuhan itu sudah diubah. Nah, siapa yang mengubahnya? Ya, guru-guru palsu dan nabi palsu. Rasul Paulus telah menuliskan datangnya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu. Fakta sejarah membuktikan bahwa usaha untuk mengubah hukum itu justru dimulai dari dalam gereja sendiri, yaitu guru-guru palsu itu tadi masuk ke dalam gereja, tapi belum dengan pertobatan di dalam roh dan kebenaran, dan kemudian mereka digunakan oleh setan untuk menjadi alatnya merusak jemaat Tuhan. Apa ajaran guru palsu ini? Mari kita belajar dari satu karya atau satu kelompok penulis sejarah yang namanya The Ante-Nicene Fathers. The Ante-Nicene Fathers ini adalah penulis Kristen yang berkembang sesudah zaman para rasul sampai dengan sebelum Konsili Nisea, ya, pada tahun 325 Masehi. Kata fathers di sini merujuk kepada bapak-bapak gereja atau pemimpin-pemimpin gereja yang mula-mula yang secara prinsip mereka keluar dari ajaran Injil yang murni. Tapi tidak semua, ya. Jadi, apa ajaran para fathers ini? Seperti dikatakan tadi, bahwa mereka berusaha mengubah hukum Tuhan. Nah, kita bisa kutip, saya ada kutip dari tulisan J.N. Andrews, dari bukunya yang berjudul History of the Sabbath and First Day of the Week. Nah, di dalam buku ini tertulis begini, ya, saya kutip, dengan yakin para fathers mengaku bahwa oleh Kristus mereka membawa satu kesaksian yang jelas untuk mengubah Sabat. Mereka mengetahui ini atau mengetahui bahwa mereka harus membawa kesaksian perubahan ini karena mereka mengklaim bahwa mereka telah berbincang-bincang dengan para rasul atau dengan orang-orang yang juga sudah pernah berbincang-bincang dengan para rasul. Para fathers ini mengklaim bahwa kesaksian mereka itu disertai dengan bukti yang menegaskan bahwa hari pertama dalam minggu itu adalah sama dengan Lord's Day yang dipakai oleh Yohanes dan tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 10. Nah, dengan yakin pula para fathers ini, para bapak-bapak pemimpin mula-mula gereja ini menyebutkan begini, hari pertama adalah hari perhentian Kristen, Christian Sabbath. Dan mereka berkata
berhenti pada hari pertama sama seperti penurutan kepada perintah dalam hukum keempat. Wow, luar biasa ya. Nah, tetapi semua kesaksian ini sama sekali tidak punya dasar alkitabiah. Tak satu pun ayat yang dapat mereka pakai untuk menjadi rujukan yang mendukung kebenaran kesaksian mereka bahwa katanya oleh Kristus mereka membawa kesaksian bahwa Sabat itu boleh dirubah. Para fathers ini hanya mencaplok frase hari Tuhan, kalimat pertama dalam Wahyu 1 ayat 10 dan menggabungkannya dengan ayat dalam Matius 28 ayat 1. Nah, referensinya ada tertulis. Nah, pada awalnya memang seperti yang saudaraku sekalian juga tahu bahwa hari Minggu, hari kemenangan itu pada awalnya hanya merupakan perayaan hari kemenangan, ya. Tapi itu berkembang menjadi hal yang berbeda. Jadi apa yang dikatakan oleh para fathers ini itu hanya pengakuan mereka sendiri. Dengan demikian di dalam gereja berkembanglah ajaran manusia. Dan itu berlangsung terus-menerus sehingga menjadi tradisi yang diterima oleh dunia kekristenan. Nah, karena sudah berlangsung secara selama ribuan tahun dan kebenaran firman itu tertutup selama masa kegelapan gereja, maka tidak banyak orang Kristen yang mau mencoba mencari tahu dan menerima saja bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Untuk menguatkan atau mendukung kesaksian palsu para fathers ini atau kebohongan para fathers ini, mereka menciptakan kebohongan yang lain dengan mempersiapkan pernyataan dari 6 saksi ditambah 1 epistel atau surat dari pemimpin gereja, ya. Jadi 6 orang saksi ini mereka perintahkan untuk menyatakan bahwa Yohanes yang kekasih menggunakan kata hari Tuhan atau Lord's Day dalam Wahyu 1 ayat 10 itu sebagai hari pertama dalam minggu itu. Nah, padahal Yohanes tidak pernah berkata itu. Ya, dengan yakin para fathers ini menyebut seperti yang saya katakan tadi, berhenti pada hari pertama sama seperti penurutan kepada perintah hukum keempat. Nah, siapa saksi-saksi yang mereka persiapkan itu boleh nanti kita lihat di layar, tapi sejarawan yang punya iman kepada Injil kebenaran itu kemudian menyanggah apa kesaksian para fathers ini. Dengan yakin, saya kutip dari pendapat Neander dan kawan-kawannya, ya. Dengan yakin, Neander mengatakan seperti ini. Dengan keyakinan yang sungguh, kami menyatakan kebenaran bahwa perayaan hari Minggu itu sebenarnya adalah perintah manusia. Nah, itulah yang dikatakan oleh kelompok yang menerima kebenaran Injil itu. Nah, kita kembali dulu kepada kisah Yohanes. Karena tulisan yang mereka ambil rujukan itu adalah tulisan dari Yohanes. Nah, pertanyaannya, benarkah Yohanes menggunakan kata Lord's Day merujuk kepada hari pertama minggu itu seperti yang diklaim oleh mereka tadi? Mari kita cari tahu jawabnya di Alkitab. Nah, semua kita tahu bahwa Yohanes mendapat hayal itu di Pulau Patmos. Dan dia mendapatkan wahyu itu langsung dari Kristus. Kita tahu mengapa Yohanes dibuang ke Patmos. Yohanes dibuang ke Patmos segera setelah ia dihukum dengan memasukkannya ke dalam kuali yang berisi minyak yang sedang mendidih. Nah, Yohanes melihat kuali itu sedang mendidih dan dia akan dimasukkan ke dalam kuali itu, akan digoreng. Tapi Yohanes tidak menyerah karena dia tahu dia akan diselamatkan oleh Tuhannya. Dia tahu apapun yang terjadi, kalau dia harus mati di penggorengan itu, dia terima. Inilah iman Yohanes yang kekasih itu. Ya. Tapi faktanya, dalam penggorengan itu,
sedikit pun Yohanes tidak cedera, sedikit pun. Sama seperti Daniel ketika dimasukkan ke lubang singa. Sama seperti Sadrak, Mesah, Abednego, Hanaya, Misael, Azaria dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang 7 kali lipat dipanaskan. Mereka tidak cedera apapun. Begitu juga dengan Yohanes sekarang, ya. Nah, karena Roma kehabisan akal, Yohanes digoreng tapi tidak cedera apapun, maka dibuanglah Yohanes itu ke pulau Patmos. Nah, itu ceritanya. Sekarang, mungkinkah Yohanes yang kekasih, yang baru saja melewati mujizat yang sedemikian rupa, mengkhianati perintah Tuhan dan gurunya dan sahabatnya pemberi hukum itu, mungkin kita bisa boleh jawab. Dari akal sehat saja juga boleh, ya. Nah, sepanjang hidup Yohanes, mulai dari anak-anak, sebagai orang Yahudi, dan juga selama kebersamaannya dengan Tuhan Yesus, kira-kira 3,5 tahun itu, yang Yohanes tahu, hari Tuhan itu adalah hari Sabat, hari ketujuh. Dan waktu Yohanes menerima itu, seperti kita katakan tadi, itu langsung dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti baca Wahyu 1 ayat 8. Yohanes paham betul dari siapa suara itu. Ya, jadi ketika Yohanes menuliskan frasa pada hari Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 10, itu pembukaannya ya, pada hari Tuhan, pastilah dia berkata tentang hari Tuhan yang Alfa dan Omega itu. Hari Tuhan yang tidak berubah itu. Hari Tuhan yang dari awal sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Ya. Semua tulisan dalam kitab Wahyu tidak ada yang bertentangan dengan seluruh isi Alkitab. Tapi frase hari Tuhan, Lord's Day, ini digoreng sedemikian rupa oleh para fathers untuk mencapai hasrat mereka, yaitu mengubah Sabat hari ketujuh ke hari pertama. Dan mereka menyebut itu dengan Sabat Kristen atau Christian Sabbath. Perlu juga kita ketahui bahwa Yohanes menulis kitab Wahyu itu lebih dulu. Yohanes menulis kitab Wahyu tahun 96 Masehi. Setelah dia menyelesaikan kitab Wahyu, baru kemudian dia menulis Injil Yohanes. Nah, kalaulah memang ada sesuatu yang dia terima di Pulau Patmos itu berubah, mengapa Yohanes tidak mengungkapkan itu di dalam kitab Injil Yohanes? Kalau kita tanya, mengapa tidak ada diungkapkan oleh Yohanes? Ya jawabannya, karena memang hal itu mengubah hari ketujuh ke hari pertama tidak pernah terpikirkan oleh Yohanes. Yohanes sangat tahu dan sangat mengimani bahwa hukum Taurat tidak bisa diubah. Sama seperti Tuhan kita yang tidak berubah itu. Nah, pada zaman para fathers atau bapa gereja yang mula-mula, pada masa mereka lah mereka melakukan perubahan itu. Melakukan perubahan hari penyembahan kepada Tuhan pencipta kita itu. Yaitu mengubah hukum keempat dari hari ketujuh ke hari pertama dalam minggu itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ternyata pemberontakan kepada Tuhan itu justru dimulai dari dalam gereja. Sama seperti Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Begitu juga gereja dihancurkan oleh orang dari dalam sendiri. Ya, hal ini memang sungguh menyakitkan. Tapi itulah dia. Pengkhianatan itu akan selalu ada dan berulang-ulang. Nah, Raja Salomo dalam tulisannya Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, kalau dulu ada pengkhianat, sekarang pun ada pengkhianat. Sekarang saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita masing-masing mencari kebenaran firman Tuhan itu. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bermaksud untuk menghakimi. Tidak bermaksud. Tapi saya sampaikan ini karena inilah kebenaran firman Tuhan.
Sampai di sini dulu pelajaran bagian pertama ini dan akan kita lanjutkan. Jadi teruslah ikut karena ini panjang. Sampai akhir zaman ini adalah topik yang terus menjadi pekerjaan setan melalui agen-agennya. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa firman Tuhan itu tegas. Hukumnya tidak bisa dirubah dengan alasan apapun. Karena hukum Tuhan itu adalah karakter Tuhan, yaitu kasih. Ya. Kesimpulan yang kedua, perubahan hukum Tuhan yang keempat itu justru datang dari dalam gereja sendiri, dari para fathers. Hanya saja perubahan yang mereka lakukan itu tidak mempunyai dasar alkitabiah. Ya, itu hanya pendapat mereka. Mereka hanya mencaplok frase hari Tuhan dan menghubungkannya dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kesimpulan yang ketiga, para fathers ini mengklaim Sabat Tuhan itu diucapkan atau diubah menjadi Christian Sabbath dan mereka berkata, berhenti pada hari pertama sama seperti penurutan kepada perintah dalam hukum keempat. Nah, hukum keempat itu sangat detail. Ya, nanti saudaraku semua boleh baca. Sampai di sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita kali ini. Semua ayat dari Alkitab dan juga referensi sejarah maupun dari internet ya akan disajikan. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong kami untuk mengungkap kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, Tuhan telah berjanji akan mengirimkan roh kepada setiap orang yang meminta. Tuhan, saat ini kami meminta ya Bapa, kirimkanlah roh itu kepada setiap hati, jiwa, dan pikiran yang mendengar pelajaran ini. Ajar kami Tuhan, karena Tuhan berkata bahwa roh penolong itu akan mengajar kami. Tuhan, tuntun kami ke dalam terang-Mu yang sesungguhnya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Saksi-saksi-Mu bagi dunia yang sungguh kacau. Terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan doa kami ini Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, kerinduan kami Bapa. Tuhan berjanji ketika kami minta bahwa Tuhan akan memberikannya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.